Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jago Matematika, belajar menyenangkan bersama kami. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai faktor. Yang pertama, faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Jadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang bisa habis membagi bilangan tertentu. Misalkan, faktor dari 10. Nah, jadi bilangan ini jawabannya yaitu bilangan yang bisa membagi habis angka 10 ini. Misalkan 2 ya, 2. Kan kalau 10 bagi 2 hasilnya habis kan, 10 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 hasilnya 0. Kan 10 bagi 2 tanpa sisa kan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai pembagian. Jika tidak ada sisa, maka itu disebut pembagian tanpa sisa. Dan 10 dibagi 2 tanpa sisa ya, menjadi 2 ini termasuk faktor dari 10. Kemudian apa lagi? Kemudian 5. Nah, angka 5 ini bisa membagi habis angka 10, gitu ya teman-teman, tanpa sisa. Apalagi? Nggak ada ya, nggak ada. Kenapa? Karena misalnya 3, angka 3, 10 dibagi 3, 3, tapi ada sisa 1, ya kan? 10 dibagi 3, hasilnya 3, tapi sisa 1. Kemudian 7, 10 bagi 7, 10 dibagi 7, 1. Sisanya berapa? Sisanya 3. Maka itu bukan faktor dari 10 ya. Contoh lagi misalkan, faktor dari 15. Nah, di sini angka 1, ya, 1 ya, ini 1. Ini juga tadi sebenarnya ada 1 ya, 1. Nah, 1 ini termasuk faktor dari 10 karena 1 ini membagi habis 10, nggak ada sisa. Jadi semua bilangan tuh faktornya ada 1. Kemudian 2 bisa nggak? Nggak bisa. 3, 15 dibagi 3 habis tidak? Habis ya, jadi 3 termasuk. Kemudian 4 nggak bisa karena nanti sisa. 15 dibagi 4 hasilnya 3 ya, tapi sisa 3, maka tidak bisa. Kemudian 5. Nah, 5 ini termasuk ya karena 15 dibagi 5 habis, dibagi 5 hasilnya 3, nggak ada sisa. Kemudian 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 nggak bisa, 12 nggak bisa, 13 nggak bisa, 14 nggak bisa, 15 nggak bisa. Oh, 15 ya terakhir, 15. Nah, ini habis dibagi, habis, jadi 15 dibagi 15 habis. Kalau ini berarti ini juga ya 10, ya kurang ya. 1, 2, 5, 10 ini faktor dari 10. 1, 3, 5, 15 ini faktor dari 15. Contoh lagi misalkan, faktor dari 30. Nah, 1 mesti 1. Dan yang terakhir mesti ada angka itu sendiri, angka 30. Kemudian 2 bisa ya dibagi 2. Kemudian 3 bisa. 4 bisa nggak? Nggak bisa karena nanti sisa. 5 bisa ya, karena 30 dibagi 5 hasilnya 6. Kemudian 6 bisa ya, 30 dibagi 6 hasilnya 5. 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 bisa ya. 30 bagi 10 hasilnya 3 tanpa sisa. Kemudian 11, 12, 13, 14 seterusnya. Kemudian 15 bisa ya, 15. 30 bagi 15 2 tanpa sisa. 16, 17, 20 sampai seterusnya nggak bisa sampai angka 30. Gitu ya teman-teman. 30 bagi 30 1 tanpa sisa. Kemudian kita jelaskan penjelasan selanjutnya. Faktor prima suatu bilangan adalah bilangan prima yang terkandung dalam faktor bilangan tersebut. Mari kita langsung ke contohnya. Misalkan faktor prima dari angka 10. Nah, dari 10 berapa? Jadi faktor prima itu bilangan prima yang terkandung dalam faktor bilangan tersebut. Jadi kan ini faktornya 1, 2, 5, 10. Salah satu dari faktor ini tuh ada bilangan prima nggak? 1 tentunya bukan ya. 1 itu bukan bilangan prima. Jadi di antara faktor dari 10 ini ya, faktor dari 10 itu ada bilangan prima nggak? Nah, di sini ada bilangan prima cuman 2 dan 5. Bilangan prima itu apa, Kak? Jadi kita jelaskan bilangan prima setelah ini. Kemudian selanjutnya faktor prima dari 15. Nah, di sini kita lihat nih ya. Kita kalau ingin mencari faktor prima dari suatu bilangan, kita cari dulu faktornya. Setelah mendapatkan faktornya, kita cari bilangan primanya ada nggak di salah satu itu. Ada ya di sini 3 dan 5. 15 nggak termasuk, 1 nggak termasuk. Kemudian faktor prima dari 30. Nah, di sini kita harus mencari faktor terlebih dahulu dari angka 30. Dan ini kita sudah mempunyai ya. Dan
di faktor 30 ini ada nggak bilangan primanya? Tentunya ada ya, 2, 3, 5. Kemudian sudah itu aja, 2, 3, 5. Jika kalian masih bingung mengenai bilangan prima, kita lanjut ke poin selanjutnya. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat mempunyai dua faktor. Nah, faktor sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Jadi contohnya misalkan angka 15. Ini bilangan prima bukan? Bukan ya, karena 15 itu dibagi oleh angka 1, angka 3, angka 5, angka 15, dan ini punya 4 faktor. Jadi bilangan prima itu cuman punya 2 faktor, dan ini angka 15 ini punya 4 faktor. Jadi bukan bilangan prima. Bukan ya, bukan bilangan prima. Contoh lagi misalkan 7. Nah, 7 ini hanya bisa dibagi angka 1 dan angka 7. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 1 dan bilangan itu sendiri kan berarti punya 2 faktor nih, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh lagi misalkan angka 13. Nah, angka 13 ini nggak bisa dibagi kecuali oleh angka 1 dan angka 13. Nah, selainnya nggak bisa. Dan ini hanya punya 2 faktor, maka ini bilangan prima. Ya, bilangan prima. Contoh lagi misalkan 17. Nah, di sini nggak bisa dibagi selain angka 1 dan angka 17. Hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi ini juga bilangan prima. Selanjutnya kita akan membahas faktorisasi. Nah, faktorisasi itu apa ya teman-teman? Faktorisasi adalah hasil perkalian faktor-faktor prima. Disebut juga faktorisasi prima. Dan kita telah belajar faktor prima tadi. Nah, jadi ini saling berkaitan ya. Faktor prima itu bilangan prima di dalam faktor bilangan, gitu ya. Bilangan prima yang ada di faktor bilangan, gitu ya. Jadi faktorisasi itu hasil perkalian faktor-faktor prima dikalikan faktor-faktor prima. Misalnya ini, faktor prima dari 10 kan 2 dan 5. Jadi faktorisasinya 10 itu 2 dikali 5, gitu ya teman-teman. Atau disebut juga faktorisasi prima. Kan faktorisasi adalah hasil perkalian faktor-faktor prima, disebut juga faktorisasi prima. Contohnya misalkan faktorisasi dari angka 10. Nah, tadi sudah tahu kan angka 10 itu faktornya hanya angka 10 itu faktornya 1, 2, 5, 10. Dan faktor primanya 2 dan 5. Nah, faktor prima. Jadi faktorisasi itu hasil perkalian faktor prima. Dan faktor prima itu cuma angka 2 dan 5. Jadi faktorisasi dari 10 itu hasilnya 10 juga, sama ya. Kemudian misalkan faktorisasi dari angka 20. Nah, 20 kita harus mencari faktor primanya terlebih dahulu. Cara mencari faktor prima bisa memakai pohon faktor. Contohnya seperti apa? Gini ya. Ini angka 20, pohon faktor ini angka 20 tulis di sini dulu. Kemudian dibuat pohon seperti ini atau kerucut ujung pohon. Dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya 10. Nah, 2 ini kan bilangan prima. Gitu kan? Bilangan prima. Maka ini dibunderi. Nah, kemudian 10 dibagi 2 lagi. Nah, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian ini dibunderi karena ini bilangan prima dan termasuk dari faktor prima. Kemudian 5 dibagi 5. Nah, hasilnya 1. Nah, di sini ada 3 atau ada 2 berarti ya, 2 dan 5 faktor prima. Sebenarnya angka 20 itu faktornya ada 1, 2, 5, kemudian 10, kemudian 20. Dan di antara sini yang faktor primanya itu apa? 2 dan 5. Maka di sini diberi faktornya 2 dan 5. Ini langsung ya, daripada nulis satu-satu seperti ini, mending langsung menggunakan pohon faktor yang bisa cepat mengetahui faktor-faktor primanya. Maka di sini faktorisasinya dari angka 10 itu 2 dikali 5. Perkalian faktor-faktor prima hasilnya 10. Maka faktorisasi dari 20 itu hasilnya 10 juga ya teman-teman. Kemudian contoh lagi misalkan faktorisasi dari 50. Nah, daripada nulis faktor-faktornya disebutin terlebih dahulu kemudian mencari faktor primanya, mending langsung menggunakan pohon faktor. Awalnya dibagi 2, bisa dibagi 1, tapi
nggak usah, karena 1 tuh nggak mungkin faktor prima. 2 kemudian 50 menjadi 25. Nah, ini dibunderkan. Kemudian 25 dibagi 2 nggak bisa, kemudian dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5. Kenapa saya milih 2, 3, 5, 4 enggak? Karena 4 bukan faktor prima. 2, 3, 5 itu faktor prima. Maka langsung dibagi 5. Dan 5 ini faktor prima. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, kemudian 5 ini faktor primanya 5. 5 ini dibagi 5, maka hasilnya 1. Nah, di sini ketemu faktor prima lagi. 2, 5, 5. Jadi faktorisasi dari 50 itu hasil perkalian faktor-faktor prima. Di sini ada faktor prima 255. Jadi 2 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 2 kali 5, 10. 10 kali 5, 50. Gitu ya teman-teman. Berarti yang tadi yang faktorisasi dari 20 ini kali 5 juga ya. Kali 2 juga ya. Karena tadi kelewat. Nih 2-nya ada 2 kali dan 5-nya 1. Ini berarti 2 kuadrat seperti ini ya. Karena 2-nya ada 2. Atau ini juga 2 kali 5 kuadrat. Hasilnya sama 50. Dan 2 kuadrat kali 5 hasilnya 20. Karena 2 kuadrat 4, 4 kali 5, 20. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai FPB. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan selamat berlatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.